Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 kelas MN20G dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Juanda Perjuangan Karawang. Kali ini kami akan menerangkan mengenai istilah-istilah dalam perpajakan. Kami buat materi ini, video penjelasan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perpajakan yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Anjang Suherman SEMM. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Satu ada Anggita Wulandari, dia bertugas untuk membuat paper. 2 ada saya sendiri Cahya Nurjana sebagai penjelas pemateri dalam video penjelasan. Ketiga ada Nurul Fadilah sebagai pembuat video yang edit video untuk di-up ke YouTube. Yang keempat ada Reka Triutari, dia yang bertugas untuk membuat PPT. Dan yang terakhir yang kelima ada Sumar Abdul Hajiz, dia yang bertugas sebagai pemateri dalam video penjelasan sama seperti saya. Sebelum kita berlanjut ke istilah-istilah dalam perpajakan, ada latar belakang mengenai perpajakan. Yakni pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek-objek pajak. Tingkat penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh negara dari pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak terdaftar. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan upaya eksentifikasi dan intensifikasi. Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Berikutnya istilah-istilah dalam perpajakan ya. Kita ke pokoknya. 1 ada pajak ya. Pajak tersendiri yaitu artinya kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga ada badan. Badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keempat ada pengusaha. Pengusaha yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, untuk yang kelima yaitu ada pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya itu merupakan pengertian dari pengusaha kena pajak. Yang keenam ada nomor pokok wajib. Nah, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian yang ketujuh ada masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian yang 8 ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Yang kesembilan ada bagian tahun pajak, bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Nah, itu kemudian yang 10 ada pajak yang terutang. Nah, pajak yang terutang yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ke-11 ada surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang ke-12 ada surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dan yang ke-13 ada surat pemberitahuan tahunan, yakni surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian yang ke-14 ada surat setoran pajak, yakni surat pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan yang ke-15 ada surat ketetapan pajak, yakni surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang ke-16 ada surat ketetapan pajak kurang bayar, yakni surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian yang ke-17 ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yakni surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kemudian yang ke-18 ada surat ketetapan pajak nihil, yakni surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang. Kemudian yang ke-19 ada surat ketetapan pajak lebih bayar, yakni surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian yang ke-20 ada surat tagihan pajak, yakni surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Kemudian yang ke-21 ada surat paksa. Nah, surat paksa itu merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 22 di sini ada kredit pajak untuk pajak penghasilan. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atau penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 23 di sini terdapat kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 24 pekerjaan bebas, pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang 25 ada pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 26 bukti permulaan, keadaan, perbuatan dan bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 27
pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 28. Penanggung pajak, orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. 29. Pembukuan, suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 30. Penelitian, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 31. Penyidikan, tindak pidana di bidang perpajakan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menentukan tersangkanya. 32. Terdapat penyidik. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan yang membenturkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. 34. Terdapat surat keputusan keberatan, surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 35 adalah putusan banding. Putusan banding adalah badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 36. Putusan gugatan. Putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 37. Putusan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. 38. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. 29. Surat keputusan pemberian imbalan bunga. Surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. 40. Tanggal dikirim, tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau keputusan disampaikan secara langsung. 41. Tanggal diterima, tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau keputusan diterima secara langsung. Dan sekian pemaparan penjelasan dari kelompok 1 istilah perpajakan dari saya Sumar Abdul Aziz dan rekan saya Kang Cahya Nurjana. Bila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.